Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, saya akan temani kalian ya. Siapa tahu kalian butuh pencerahan. Semoga ada energi yang resonate buat kalian ya. Oke, coba yuk kita kumpul sama-sama ya. Menarik energi dia. Siapa tahu kamu lagi bete ya. Iya Cece, aku lagi bete banget nih ya. Banyak dimanipulasi ya. Ya mungkin kamu punya masalah, kamu di ghosting, kamu ditinggalkan tanpa klarifikasi. Tiba-tiba kamu ditinggalkan menikah, atau dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Kamu yang berkorban, kamu yang berjuang, yang menikmati justru orang lain ya. Banyak terjadi seperti itu. Sabar saja, Tuhan pasti akan menggantinya sesuatu yang baik ya. Rezeki yang lancar juga sesuatu yang baik untuk kehidupan kamu ya. Jadi tetap semangat saja ya. Oke, kenapa dia tidak tidak jujur dan kenapa dia banyak memanipulasi kamu? Kenapa dia tidak jujur dan kenapa dia memanipulasi kamu? Oke ya, cukup ya. Kenapa sih dia tidak jujur dan kenapa banyak manipulasi kamu ya? Ya, karena teman-teman ini biasanya juga punya masalah yang berbeda-beda ya. Tentunya kamu punya masalah yang berbeda-beda sehingga mungkin kamu harus sabar saja menghadapi situasi yang demikian. Karena dengan kamu sabar, yakin deh segala sesuatu yang kamu hadapi pasti ada jalan yang terbaik ya. Karena dengan pikiran tenang, segala masalah akan bisa kamu selesaikan dengan baik ya. Kalau pikiran tenang, kalau pikiran tidak tenang, maka kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Intinya sabar ya. Oke. Kenapa sih dia tidak jujur terhadap kamu, dan kenapa dia mengghosting kamu? Dan kenapa sih harus memilih orang lain kok tidak memilih kamu? Ada apa ya kira-kira? Oke. Ada sebagian dari dia kenapa mengghosting kamu, kenapa kemarin itu bersikap lebih memilih orang lain. Karena ada sebagian dari kamu ini tidak memberi kabar lama dengan dia. Mungkin kamu terlalu sibuk masalah pekerjaan kamu, bisa juga sehingga dia juga penasaran ya kenapa ini tidak memberi kabar. Nah, dia mau chatting kamu takut, mau chatting kamu itu nggak enak, jadi nunggu kamu chatting sementara kamu tidak chatting, kamu tidak memberi penjelasan, lama tidak pulang. Mungkin kalau suami istri ya lama tidak pulang. Nah, seperti itu ya. Sehingga itu yang terjadi, sehingga pemicu dari awal adalah banyak juga yang demikian juga. Oke, kenapa dia tidak jujur sama kamu? Ya, walaupun dia kangen, dia juga tidak jujur sama kamu karena kamu sendiri juga tidak memberi kabar. Atau mungkin kamu yang tidak diberi kabar sama dia, jadi sama-sama kangen, sama-sama rindu, dipendam tapi tidak ada yang berani mengutarakan ya. Nah tuh kenapa tuh ada sebagian yang cerewet dan bawel, mungkin kamu atau dia yang bawel atau cerewet ya. Dan kenapa dia tidak jujur? Karena dia tidak jujur ya karena dia ini benar-benar gengsi kalau mengatakan ya. Contoh, kalau dia bilang kangen itu gengsi, kalau dia bilang kangen itu rasanya berat banget ya, terutama bagi dia yang bukan tipe orang romantis atau kamu sendiri yang bukan tipe orang romantis ya, sehingga kamu kurang perhatian sama dia atau kamu yang tidak mendapat perhatian dari dia sehingga terjadilah miskomunikasi ya, sehingga
inilah pemicu kecil-kecil masalah sehingga kalian ini sama-sama cemas, sama-sama gelisah. Sehingga kalau menunggu salah satu jujur ya, makanya ya saling menunggu, akhirnya tidak ada titik temu. Nah, di saat itulah pemicu daripada keretakan hubungan kalian. Ada juga yang kenapa dia tidak jujur ya, karena kemarin mungkin ada masalah keuangan dengan kamu sehingga dia tidak jujur. Dia mencari apa ya? Dia mencari uang di sana dengan cara instan ya, dengan cara instan. Ada juga yang kenal dengan orang baru yang memberikan harapan, mungkin disupport masalah keuangan sehingga karena sudah nyaman dengan orang baru dikasih support ini ya, materi mungkin atau mungkin support semangat sehingga karena kamu tidak memberi perhatian dia sehingga dia zona nyaman dengan orang lain atau orang baru, sehingga karena orang baru ini yang memberikan kenyamanan, orang baru memberi perhatian penuh, sehingga kamu terabaikan karena merasa sudah dapat sesuatu yang dia cari, seperti itu. Kenapa dia tidak jujur sama kamu? Ya karena percuma saja jujur sama kamu karena kamunya mungkin tidak mengerti, tidak peka, tidak mengerti apa yang dia mau. Ya, sehingga menunggu perhatian kamu ya ya mungkin kalau orang gengsi atau egonya tinggi ya akhirnya terjadilah seperti ini. Banyak sehingga karena mungkin kamu bukanlah tipe orang yang romantis, sementara pasangan kamu ketemu orang romantis ya, sehingga yang dibutuhkan dia itu ya makanya dengan orang lain itu merasa nyaman. Sehingga dia memblokir kamu, ditanya kenapa memblokir ya, karena dia tidak mau diganggu. Kenapa dia ini mengghosting kamu? Ya karena sesuatu yang dicari dari kamu tidak ada, makanya dia memblokir kamu. Tujuannya adalah tidak mau diganggu. Nah, karena obsesinya ke sana sehingga kamu terabaikan ya. Ya, kenapa dia tidak jujur? Kalau dia jujur malah dia tidak mau semakin memperumit masalah. Karena tipe orang ini adalah tipe-tipe orang yang tidak berani menghadapi kenyataan ya. Sehingga maunya dia ya sudah diblokir aja, urusan selesai, begitu menurut dia. Atau mengghosting hubungan begitu saja biar selesai urusan, ditinggal pergi begitu saja. Atau ya sudah masa bodoh gitu ya, kemudian dia meninggalkan pergi kemudian menikah dengan orang lain. Tanpa klarifikasi, ketemu tidak mau nemui, kamu temui di kantor tidak mau nemui, mungkin kamu ketemu di rumah tidak mau nemui, ya mau tidak mau. Kamu sendiri ya capek kesana kemari kamu cari, sementara yang dicari sudah tidak peduli dengan kamu. Dia tidak akan mau jujur, ada apa, kenapa, kok terjadi begini, kenapa meninggalkan, kenapa kok di ghosting, kenapa begini. Nah, banyak pertanyaan yang kamu ajukan tidak akan dijawab, dia tidak akan jujur karena dia ini benar-benar sudah zona nyaman seperti itu sehingga benar-benar dia tidak sanggup memberikan klarifikasi, tidak mau jujur begitu. Karena di samping juga takut menghadapi kamu juga. Di samping juga dia tidak mau ribet, dia tidak mau dia tidak mau ribet, dia tidak mau gaduh, tidak mau bertengkar, jadi dia cari zona nyaman aja, pergi begitu saja. Nah, inilah kondisi kenapa dia tidak jujur sama kamu, karena dia juga tidak mau terganggu dengan yang lain. Kalaupun dia sudah menentukan pilihan dengan orang lain, kamu tidak boleh mengganggu. Nah, seperti itu. Sehingga kalau situasinya sudah begini, ya kamu sabar ya. Kamu sabar, kamu ikhlas, banyak berdoa kepada Tuhan. Semoga di ujian kamu seperti ini, cobaan kamu seperti ini, semoga Tuhan memberikan jalan terbaik untuk kamu. Nah, itu solusi ya. Jadi, kalau sudah seperti ini, jika memang kamu benar-benar kepingin banget untuk
menunggu, ya kalau yang ditunggu itu pasti ya nggak apa-apa, tapi kalau yang ditunggu itu dia sudah tidak mau dengan kamu, ya percuma saja ditunggu, lebih baik healing gitu ya. Healing, menyembuhkan rasa luka-luka kecewa kamu dulu, kamu fokus pada karir keuangan kamu, disitulah nanti akan ada jalan ketenangan hidup kamu. Dan setelah kamu sudah tenang, nyaman dengan dirimu sendiri, barulah nanti kamu bisa menentukan langkah ke depannya. Jika kamu memang menemukan hal-hal seperti ini ya. Oke, kenapa dia ini tidak mau jujur ya? Sebetulnya dia ini masih butuh kamu nggak ya? Oke, dia masih butuh kamu nggak ya? Setelah dia sudah dengan orang lain ini, kira-kira dia masih butuh kamu nggak ya? Dia kepingin komunikasi dengan kamu nggak ya? Nah itu ya. Oke. Dan berjalannya waktu masih butuh nggak ya komunikasi dengan kamu? Ya. Oke, sepertinya dia apa ya? Dia nanti setelah berjalannya waktu, ya mungkin namanya orang senang itu biasanya yang baik-baiknya saja yang dilihat. Baik-baiknya saja yang kelihatan ya. Nanti setelah berjalannya waktu, dia sudah menikah dengan orang lain. Nah, barulah dia sadar. Apa yang dia mau dari orang itu ada enggak? Kalau memang ada, ya mungkin dia akan nyaman gitu ya. Tapi kalau di sini orang ini yang berdealing dengan dia itu tidak memberikan sesuatu yang dia mau untuk jangka panjang, maka dia kecewa. Dia akan kecewa, dia akan bingung, terutama yang hubungan LDR, terutama yang dia berdealing dengan seseorang LDR. Kemudian tidak ada kabar sehingga terjadi pertengkaran. Nah, di saat inilah nanti dia baru sadar seperti itu. Baru sadar bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu yang tulus. Kemarin kamu yang di ghosting, gantian dia kepikiran terhadap kamu. Ternyata di saat terpuruk dia masih butuh kamu. Mungkin di saat kemarin itu kamu terpuruk, dia tidak peduli dengan kamu, tapi di saat dia terpuruk baru ingat kamu ya. Bahwa kamu betul-betul tulus, kamu mau berjuang, kamu disakiti, dia sering mendua hati berulang kali, kamu diam, kamu mengalah, nah seperti itu. Sehingga kondisinya apa ya, dia semakin kepikiran dengan kondisi kalau dia sudah ada konflik dengan orang lain itu ya. Karena yang dibangga-banggakan, yang diharapkan lebih baik daripada kamu, ternyata mungkin lebih cerewet, lebih bawel. Kemudian mungkin saja yang dia banggakan itu dia lebih apa ya? Menurut dia lebih cantik, lebih segalanya gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu ternyata lebih pelit mungkin. Lebih pelit atau mungkin lebih apa ya, ya sudahlah pokoknya kalau dibandingkan dengan kamu mungkin dipikir kamu tidak lebih baik, ternyata setelah berjalannya waktu, nah tuh ternyata seperti begitulah ya. Akhirnya dia kecewa begitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur menikah ya, dia nggak mau dia tidak bisa menghindar, dia mau meninggalkan pasangannya juga perlu konsentrasi gimana caranya menyudahi hubungan begitu atau menyudahi ini ya komitmen gitu ya. Dia juga bingung, terutama yang sudah terlanjur menikah. Tapi kalau yang masih single sih gampang ya. Kalau dia tidak cocok ya datang ke tempat kamu karena dia masih butuh kamu gitu ya. Tapi dia yang sudah menikah, dia lebih berpikir gimana caranya. Nah, apalagi kalau ada pasangannya yang sudah punya anak, ini lebih rumit lagi ya. Dia akan berpikir keras gimana solusinya karena merasa yang dia cari dulu adanya dapat, oh ternyata dengan berjalannya waktu ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Terutama mungkin banyak aturan tadi, sementara kamu tidak banyak aturan, sementara
dengan orang lain ini banyak aturan sehingga tertekan, tidak bebas, tidak asik gitu ya. Sehingga ya mungkin kalau dia kerja, Mas kapan pulang? Nah, itu ya. Kalau dia terlambat sedikit, kenapa terlambat? Nah, gitu ya. Jadi, ya begitulah yang mungkin hal-hal kecil seperti itu yang akan terus ini ya ditanyakan ya. Jadi betul-betul tidak bisa bergerak gitu ya. Merasa betul-betul apa ya? Terkekang gitu ya. Jadi serba salah ya. Pulang kerja terlambat, dimarahi. Nanti kalau apa ya? Mungkin ada sedikit kesalahan dimarahi gitu ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin sekarang harus dihadapi gitu ya. Itu sebuah karma juga ya. Jadi tetap semangat saja teman-teman. Apapun yang menjadi harapan kamu, semoga bisa tercapai ya. Dan tetap semangat jika kamu mengalami hal demikian. Yang terpenting adalah kamu berpikir positif, jangan galau, lakukan kebaikan, banyak berdoa kepada Tuhan ya. Dengan cara itu nanti kamu akan tenang ya, karena dengan galau maka menutup rezeki. Dengan galau maka di sekeliling kamu adalah orang-orang negatif. Tapi kalau kamu mampu berpikir positif dalam segala hal, maka orang yang ada di sekeliling kamu adalah orang-orang positif ya. Oke. Inilah energi dia, kenapa dia tidak jujur, karena dia tidak mau diganggu, dia merasa karena zona nyaman ya, karena sudah menemukan orang yang tepat untuk ini ya berkomitmen, atau orang yang tepat dengan hati dia, sehingga karena dia menemukan sesuatu yang dia cari, maka dia tidak mau jujur, karena kalau jujur sama kamu pasti kamu marah begitu ya, sehingga terkadang kamu di ghosting, kamu ya dia tidak jujur, tidak mau bilang gitu ya, kalau dia mendua hati gitu ya, sehingga akhirnya kalau ketahuan ya itu kamu marah begitu ya. Terutama kalau LDR ya, karena apapun yang dilakukan dia kan tidak tahu ya, sehingga ya cuma butuh kepercayaan gitu saja. Ternyata kepercayaan yang kamu berikan tidak ini ya, tidak dijalankan secara baik, justru malah mendua hati. Ini yang membuat situasi semakin terpuruk ya. Nah, ini yang membuat kalian ini terkadang merasa termanipulasi ya. Oke, inilah dia kenapa dia tidak jujur ya, karena dia menemukan sesuatu yang lain di luar sana yang sesuai dengan harapan dia ya. Dan juga kenapa, karena dia sudah terlanjur malu mendua hati, sehingga tidak berani menjelaskan sesuatu kepada kamu ya, takut kamu marah. Nah, seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata dia juga masih butuh kamu ya. Oke. Ada sebagian yang butuh tapi belum berani komunikasi. Ada yang butuh langsung komunikasi. Bagi kamu yang sudah dihubungi, chatting CC ya. Tapi kamu yang belum dihubungi, semoga saja dia segera tobat ya. Terutama suami istri ini ya, yang ini ya, yang punya masalah rumit seperti ini, semoga dia dapat petunjuk dari Tuhan, sehingga dia menjadi sosok yang bijaksana, yang baik, yang cinta keluarga. Amin ya. Oke teman-teman, apapun yang jadi masalah kamu, bagi kamu yang single, bagi kamu yang sudah berumah tangga, bagi kamu yang semuanya punya masalah, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Kamu tidak sendiri, Tuhan selalu bersama kamu ya. Jadi tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Dan apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi ya teman. Tetap semangat, salam dari Cici, bye-bye.